sebagai Direktur Program Pasar Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, yang kita sudah melakukan kerjasama di beberapa bidang, dan saya kira ini salah satu perwujudan dari kerjasama yang sudah kita canangkan beberapa tahun yang lalu. Ibu dan Bapak para dosen yang menyertai para mahasiswanya ini untuk berkunjung ke UMM, tentunya kami mengucapkan terima kasih. Dan yang paling ujung adalah Pak Dr. Usama yang nanti akan memberikan materi tentang International Journal. Beliau seorang reviewer dan dari bidang biologi, ya, dia dari biologi, pendidikan biologi. Nanti beliau akan memperkenalkan diri beliau secara lebih detail, saya kira. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, dan inilah UMM dengan ya berbagai penampilannya yang Ibu Bapak bisa amati. Bagi yang pertama kali berkunjung ke Malang, ke UMM, saya kira inilah UMM yang lokasinya itu dulu dikenal orang itu sebagai karena ini kebun bambu waktu itu. Jadi tempat jin buang anak gitu ceritanya, itu sampai seperti itu ya. Kemudian para pendahulu kami itu bisa menyulap ya tempat ini menjadi yang sampai seperti sekarang ini ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentunya saya tidak perlu berpanjang kata, karena kalau tentang UMM pasti akan sudah banyak sekali diketahui dari berbagai sosial media ya, bahkan sampai ke prodi-prodi yang sekarang memang sedang digencarkan semua informasi, promosi dan sebagainya itu melalui sosial media ya, ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya, yang saya juga hampir tidak tahu namanya yang lain gitu ya. Jadi saya kira Ibu Bapak akan sudah sangat mengenal tentang UMM ini. Secara garis besar mungkin saya bisa sampaikan kami punya 3 gedung perkuliahan ya, lokasi. Jadi ada di, bukan 3 ya, mungkin lebih ya, di Jalan Bandung itu sebagai cikal bakalnya UMM. Dulu hampir semua prodi itu ada di Jalan Bandung. Kemudian ada di Sumbersari, kampus Sumbersari. Jalan Bandung itu sekarang untuk fisioterapi, kemudian di Sumbersari itu sekarang untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Kemudian ini disebut sebagai kampus 3, selain yang 2 tadi ada di kampus 3 ini. Nah, nanti perkembangan selanjutnya di rumah sakit. Jadi kami kalau ada Fakultas Kedokteran pasti harus punya rumah sakit pendidikan ya, itu akan dibangun gedung untuk fakultas-fakultas yang terkait dengan bidang kesehatan ya, termasuk psikologi, mungkin juga kesejahteraan sosial, itu nanti akan di kampus 4. Nah, kemudian ya saya kira usaha-usaha yang kita miliki karena memang dikembangkan secara sangat mandiri ya, jadi usaha-usaha income center kita sebutnya itu juga ada beberapa ya, ada 3 hotel yang kita miliki, kemudian ada pom bensin, kemudian ada rumah sakit, tentunya rumah sakit ada di Malang, kemudian yang satu ada di Sumbawa ya, itu juga di bawah Universitas Muhammadiyah Malang ya, dan beberapa income center yang lain. Taman rekreasi ya, itu Sengkaling itu juga sudah dimiliki oleh UMM ya. Nah, ini saya kira perkembangan yang tidak sebentar ya, karena kebetulan saya Prof. Latipun, mungkin juga Prof. Dobroni ini tahu ya, saksi hidup lah perjalanan bagaimana UMM. Nah, jadi waktu saya ke Purwakarta, saya juga menyampaikan kalau UMM itu pernah ada pada fase di mana seperti di Universitas Muhammadiyah Parepare, itu kita lewati, kita jalani gitu ya, sehingga seperti yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya, tetapi memang ada perjuangan yang luar biasa. Nah, saya kira saya tidak panjang tapi ternyata pengantar
bersama ya tentang internasional jurnal, bagaimana mungkin strategi, kemudian jenis apa yang kita bisa submit ya, kita upload untuk jurnal tertentu. Nah, nanti mungkin beliau menyampaikan. Nah, sebelumnya karena ini kita ada tuan rumah, kemudian ada tamunya, maka saya mungkin akan mempersilahkan terlebih dahulu sebagai seremonial Ibu Wardah dulu untuk menyampaikan apa tujuannya ke UMS. Monggo.